Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, mahasiswa Prodi Perbankan Syariah dan Manajemen Keuangan Syariah. Pada siang hari ini kita berjumpa kembali di pertemuan kedua mata kuliah pengantar studi Islam. Jadi kita sudah masuk ke materi kedua, pertemuan kedua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dijaga kondisi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita limpahkan kehadiran junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah sahabat-sahabat semuanya, kita kemarin pertemuan pertama tentang pengenalan mata kuliah dan kontrak perkuliahan. Pada pertemuan kedua ini kita mulai masuk kepada materi ya. Biasanya saya menggunakan sistem makalah pada teman-teman ketika tatap muka ya. Jadi yang aktif adalah mahasiswanya. Tetapi karena ini online, di mana kemarin sulit sekali pelaksanaannya, tidak efektif. Jadi yang aktif saya, nanti teman-teman membuat catatan apa hasil dari materi yang kedua ini, membuat rangkuman walaupun 2-3 baris ya, sebagai bukti kalian ikut. Nanti kita bahas di grup aja. Sudah, ini materinya pengantar studi Islam. Kita masuk ke materi pertama dari pertemuan yang kedua ya. Nah, ini adalah materi-materi yang akan kita bahas. Ada Islam dan studi agama, ini yang akan dibahas hari ini. Kemudian pengertian studi Islam di dunia, metodologi studi Islam, pendekatan studi Islam, agama, ruang lingkup dan bidang studi Islam, Islam sebagai sumber ajaran, sumber-sumber ajaran Islam, islamisasi ilmu pengetahuan, mengembangkan metode pemikiran Islam. Kemudian yang terakhir itu yang islamisasi ilmu pengetahuan ya, metode mempelajari sumber ajaran Islam, mengembangkan metode pemikiran Islam, terakhir islamisasi ilmu pengetahuan. Ini ada beberapa yang rangkaian materi kita selama 14 pertemuan. Jadi ini topik-topiknya ya. Kita sekarang masuk kepada Islam dan studi agama. Gambaran apa itu Islam, apa itu studi agama. Apa itu Islam? Pengertian, saya kira sudah banyak yang tahu Islam itu. Pengertian Islam dapat dilihat dari dua aspek. Ada dua aspek, yaitu aspek kebahasaan dan aspek secara istilah. Secara bahasa, Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu kata salima dan aslama. Aslama yuslimu islaman. Kata sulasinya salima. Salima artinya selamat, tunduk dan berserah diri. Sedangkan aslama, ini yang Islamnya, aslama yuslimu Islamnya, mengandung arti kepatuhan, ketundukan dan berserah. Yang disebut dengan muslim adalah orang. Kalau muslim orangnya, orang yang tunduk, orang yang patuh, orang yang berserah diri sepenuhnya kepada ajaran Islam dan akan selamat dunia dan akhirat. Itu Islam secara bahasa. Penting juga kita mengetahui secara bahasa. Jadi dari bahasa Arab, aslama yuslimu islaman, artinya selamat. Kalau muslim orangnya ya. Secara istilah, agama Islam adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Allah kepada manusia melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ajaran yang diwahyukan oleh Allah kepada manusia melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi terakhir. Karena wahyu, makanya Islam itu
identik dengan Al-Quran dan hadis. Itu dua-duanya adalah wahyu. Kalau Al-Quran wahyu yang dari Allah, lafaz dan maknanya. Kalau hadis wahyu yang dari Allah, maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi. Nanti ada bedanya Al-Quran dan hadis. Tapi keduanya sama-sama wahyu. Itulah yang menjadi sumber ajaran pokok agama Islam. Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenal satu segi, namun meliputi berbagai segi dari kehidupan manusia. Memang Islam semuanya yang dikaji. Dari sisi individu seseorang, dari sisi hidup bersosial dengan seseorang, dari sisi pekerjaannya, semuanya memang dilingkup oleh ajaran Islam. Makanya Islam itu agama yang kafah, agama yang mengatur segala keseluruhan. Nanti ada ibadah, ada muamalah, ada munakahah, ada Islam itu yang sifatnya fikih, ada Islam itu sifatnya akidah, kepercayaan, ada Islam itu sifatnya akhlak, tata krama. Ya, berbeda macam-macamnya ya. Pada intinya Islam mengajar segala keseluruhannya dari semua segi kehidupan manusia. 3 aspek ajaran Islam berpijak pada arti tersebut yang tadi disebutkan, maka kajian Islam mengarah pada 3 hal. Pertama, Islam mengarah pada ketundukan atau berserah diri kepada Tuhan satu-satunya sumber otoritas yang serba mutlak. Jadi memang tunduk dan berserah diri. Keadaan ini membawa pada timbulnya pemahaman terhadap orang yang tidak patuh dan tunduk sebagai wujud dari penolakan terhadap fitrah dirinya sendiri. Jadi harus tunduk. Memang Islam mengajar karena kita ini adalah makhluk yang diciptakan tunduk. Otomatis kalau namanya tunduk dan berserah diri, maka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Walaupun secara akal tidak masuk akal, banyak sekali. Sholat misalnya, kenapa sholat duhur 4 rakaat? Nah, itu sebagai bentuk kita kalau kita itu tunduk kepada Allah, adalah ia mentaati perintahnya. Nah, itu. Namun kalau dilihat secara asal, semua perintah-perintah Allah adalah mengandung maslahat bagi umatnya. Kedua, Islam dapat dimaknai suatu pengarahan kepada keselamatan dunia dan akhirat. Karena ajaran Islam pada hakikatnya membina dan membimbing manusia untuk berbuat kebajikan dan menjauhi semua larangan dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Karena dunia itu adalah ladang untuk menuju akhirat. Itu yang diajarkan oleh Islam. Kalau dunianya benar, maka akhiratnya akan selamat. Makanya Islam mengajarkan keselamatan dunia dan akhirat. Ketiga, Islam bermuara pada kedamaian. Ini yang terpenting, kedamaian. Manusia merupakan salah satu unsur yang hidup dan diciptakan dari sumber, yakni melalui seorang ayah dan ibu, sehingga manusia harus berdampingan dan harmonis dengan manusia yang lain. Makhluk yang lain bahkan berdampingan dengan alam raya. Jadi namanya kedamaian otomatis ya kita hidup berdamai dengan yang lain. Jadi, kedamaian. Nanti ada toleransi yang apa yang dibolehkan. Nah, nanti ada beberapa aspeknya. Ini jadi ada 3 aspek dalam Islam itu sendiri. Intisari Islam. Ada 3 intisari yang sering kita kenal sudah. Ada iman, Islam, dan ihsan. Iman merupakan syarat pokok yang melandasi diterimanya amalan seseorang. Landas iman ya, kepercayaan. Islam merupakan realisasi dari keimanan. Kayak tadi itu, karena tunduk dan pasrah, maka merealisasi keimanan kita. Kalau kita percaya kepada Allah, maka laksanakan apa yang diperintah oleh Allah. Seseorang yang mengaku beriman hendaklah dibuktikan dengan amal perbuatan, yaitu menjalankan syariat Islam. Ini. Yang ketiga, ihsan. Apa itu ihsan? Adalah keikhlasan dan kekhusyuan seseorang dalam beramal.
berupa keutamaan akhlak baik dalam beribadah kepada Allah maupun dalam bermuamalah dengan sesama manusia dan dengan lingkungan alam semesta. Ihsan itu kebaikan, ya. Jadi ada tiga intisari ini dalam ajaran Islam. Iman, Islam, ihsan. Ini tidak bisa dilepas ketiga-tiganya. Tidak bisa dilepas. Biasanya kalau iman, rukun iman 6 itu. Rukun Islam 5 itu. Kalau ihsan, apa itu gambarannya? Kita hidup seakan-akan kita hidup ini yakin, percaya bahwa Allah selalu melihat apa yang kita lakukan. Itu ihsan, ya. Sehingga harus khusyuk, tawadu, ikhlas. Kalau tidak bisa, maka kita harus yakin bahwa Allah seakan-akan melihat kita. Nah, itu yang menjadi catatan ihsan itu. Tidak bisa dilepas. 3 ini, ya, iman, Islam, ihsan. Sudah sering kita pelajari, tinggal kita amalkan, ya. Hakikat beragama Islam. Ini ada 3 piramida memang tadi. Dari akhlak, ihsan, syariah, fikih, itu Islamnya, ya. Kemudian akidah, imannya kita. Syariah inilah, Islam inilah yang mengatur kita. Ya, fikih nanti berubah menjadi hukum fikih. Kita bagaimana bermuamalah, bagaimana beribadah. Muamalah ini yang misalnya perbankan syariah seperti apa, yang manajemen keuangan syariah seperti apa, itu diatur oleh Islam dalam syariah Islam atau fikih. Dalam emas misalnya riba atau bukan, itu banyak hal. Pengembangan kajian ini yang banyak pengembangan. Jadi kalau fikih ini berkembang. Kalau akhlak dan akidah ini sifatnya qat'i, tetap. Sampai kapanpun akidah ya seperti itu. Percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, tidak berubah dari Nabi Adam sampai sekarang. Akhlak pun juga gitu, tidak berubah. Ya, akhlak itu kebaikan, tata krama. Yang berkembang adalah fikih. Dulu tidak boleh jual beli barang yang tidak ada. Sekarang ada jual beli online, barangnya tidak ada, tapi online, boleh tidak? Nah, itu yang berkembang. Itu contoh-contoh kasusnya. Nah, ini petanya. Jadi Islam ada akidah, ada syariah, ada akhlak. Kalau syariah ada muamalah, ada ibadah. Muamalah ini yang banyak. Ada munakahah, ada tijarah, ada fikih siasah. Muamalah ini yang banyak. Sekarang malah berdiri sendiri. Muamalah ini berdiri sendiri. Artinya menjadi konsen ilmu tersendiri. Misalnya tentang tata negara, maka menjadi fikih tata negara atau fikih siasah. Misalnya tentang undang-undang, maka fikih dusturiyah, berdiri sendiri. Dalam kajian fikih kontemporer, berdiri sendiri. Selanjutnya, studi agama. Apa itu studi agama? Studi agama dari segi kebahasaan, studi agama berasal dari bahasa Arab, yaitu dirasa Islamiyah. Dalam kajian Islam di barat disebut Islamic Studies. Secara harfiah adalah kajian tentang hal-hal yang berkaitan dengan keislaman. Studi agama artinya mengkaji agama, ya, studi agama. Studi Islam artinya mengkaji Islam. Dari segi istilah, studi agama adalah kajian secara sistematis dan terpadu untuk mengetahui, memakai, dan menganalisis secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan agama, pokok-pokok ajarannya, sejarah, maupun realitas pelaksanaannya dalam kehidupan. Nah, ini yang masuk kita, studi Islam ini. Jadi kita dalam studi Islam harus sistematis. Nah, ini menganalisisnya sistematis, terpadu, untuk mengetahui, memakai, dan menganalisa secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan agama. Di studi agama ini luas, ya. Nanti pecah-pecah. Kalau dalam kalam menjadi studi ilmu kalam. Kalau dalam fikih menjadi studi fikih. Kita membahas secara agama, secara umum. Studi agama. Nah, dalam kita adalah metodologi atau pengantar studi Islam. Jadi kita mempelajari metodologinya dalam teknis mendalami ajaran Islam. Tadi itu sudah materi-materinya.
Jadi kita nanti apa objeknya, apa subjeknya, apa sumbernya, bagaimana pengembangannya di barat, bagaimana nah, itu nanti topik-topiknya. Nah, saya kira ini cukup. Jadi ada 2 materi pada hari ini, Islam dan studi agama. Saya kira teman-teman paham semuanya. Demikian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.